Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Katolik. Mengapa? Karena hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan perayaan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah dengan inspirasi Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48 yang menceritakan Yesus menyucikan bait Allah. Perayaan ini, yaitu perayaan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah, berakar dari tradisi kuno gereja timur yang mengisahkan bahwa ketika Maria masih kecil, orang tuanya yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana mempersembahkan dia di bait Allah. Sejak kecil Maria menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Ia tumbuh menjadi pribadi yang murni, taat, dan siap menjadi tempat kediaman Sang Sabda yang menjadi manusia. Kalau demikian inti perayaan ini, lalu apa hubungannya dengan Injil hari ini, yaitu Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Perikop ini menceritakan Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah sambil berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus menegaskan bahwa bait Allah harus menjadi tempat Allah berdiam dan disembah dengan tulus, bukan untuk keserakahan dan kepalsuan. Maka keterkaitan rohani, sekali lagi keterkaitan rohani, persembahan Maria kepada Allah di bait Allah dalam Injil hari ini memiliki hubungan yang sangat erat. Maka saya mengajak Anda untuk melihat hubungan itu sebagai sebuah kekayaan rohani bagi kita sebagai orang Katolik yang menghormati Santa Maria, bukan menyembah Maria. Maria dibawa oleh Santo Yoakim dan Santa Ana ke bait Allah sebagai tanda hidup persembahan. Yesus juga masuk ke bait Allah, tetapi dia bukan sebagai orang yang dipersembahkan, tetapi dia adalah pemilik. Dialah pensuci bait Allah itu sendiri. Jadi Maria adalah pribadi yang kooperatif terhadap karya keselamatan Tuhan. Sekali lagi, Maria adalah pribadi yang kooperatif. Yang kedua, Maria itu menerima Sang Sabda yang menjadi manusia. Tempat Sabda ada di dalam rahimnya, dalam perawan murni. Maka Yesus juga ketika mensucikan bait Allah, ia memurnikan kembali bait suci yang seharusnya menjadi tempat di mana Allah perlu disembah dalam kesucian dan kebenaran. Maka Yesus menuntut agar bait Allah itu sendiri menjadi tempat yang disucikan dari keserakahan. Maka Yesus bersabda kepada kita untuk tidak menjadikan rumah doa itu sebagai tempat dalam tanda petik berdagang, atau lebih kejam lagi Yesus menyebutkan bait Allah jangan dijadikan sarang penyamun.
Yang ketiga, persembahan sejati adalah hati yang terbuka kepada Allah, seperti Maria sendiri. Maka persembahan sejati bukanlah ritual yang lahir, apalagi ritual yang diperdagangkan. Itulah yang mau dikatakan dalam Lukas bab 19, 45 sampai dengan 48, di mana Yesus mengusir para pedagang. Yang keempat, umat dipanggil meneladan Maria dalam penyerahan diri kepada Allah. Umat dipanggil untuk meneladan Yesus dalam membersihkan hati agar menjadi rumah doa yang sejati, bukan sebagai gedungnya, tetapi hatinya. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil menjadi seperti Maria, bait Allah yang hidup, terbuka bagi sabdanya. Injil hari ini mengingatkan kita seperti Yesus mengingatkan Yerusalem, bersihkanlah bait hatimu agar Allah berdiam di dalammu. Itulah maksud Yesus ketika ia berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh mereka yang seharusnya masuk ke dalam bait Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Maria, kita pun juga mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Maka setiap kali kita dipanggil untuk mempersembahkan diri dalam karya-karya kita di keluarga, itu adalah jalan kesucian dan kemurnian. Pelayanan terhadap anak-anak di rumah, pelayanan terhadap suami, pelayanan terhadap istri, pelayanan apapun yang dilakukan dalam keluarga, itu adalah jalan kesucian. Demikian juga dalam bekerja sehari-hari. Jangan memisahkan usaha dengan hal-hal yang bersifat pensucian dalam hidup kita. Karena bekerja itu adalah bagian dari juga pensucian hidup kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, persembahan diri Maria kepada Allah memberikan makna dan panggilan kepada kita. Yang pertama, seperti Maria, ia tidak menunggu menjadi sempurna lalu mempersembahkan diri. Kita pun juga demikian. Biarlah Allah yang membimbing kita dalam kesucian dan kebenaran. Yang kedua, seperti Maria, membuka hatinya bagi karya Allah, mari kita juga membuka hati kita untuk karya Allah. Maria menjadi teladan bagi orang beriman, menjadi bait Allah, dan kita pun juga oleh Santo Paulus, bukankah disebutnya juga kita ini adalah rumah Allah, baitnya, bait Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa, mohon agar Tuhan mensucikan batin kita, supaya batin kita menjadi rumah Allah yang berkenan kepadanya. Marilah berdoa. Karena kita ingin menghormati Maria, mari kita berdoa satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.